Oke gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama Kalajengking Motor gengs. Sore ini ada motor Beat Karbu gengs. Dia mau ganti lampu ini gengs. Dia udah beli sendiri dari rumah, udah bawa. Mereknya ini gengs, nggak tahu merek apa ini. Pokoknya dia udah bawa sendiri barangnya. Ini kita mau rubah lampu yang sudah terpasang ini, yang dudukan H6 kita mau rubah jadi dudukan H4 gengs, seperti ini. Untuk bahannya seperti waktu kita ngerubah lampu di motor Soul 115 pakai ini gengs, pakai paralon gengs, sambungan paralon ukuran 1/4 inch. Oke gengs, langsung eksekusi aja kita. Ini kita potong dulu, kemudian nanti dicoak untuk dudukannya. Kemudian nanti kalau sudah beres di sini, lanjut kita bongkar bagian reflektor lampu, nanti kita coak. Oke, eksekusi kita gengs. Oke gengs, lanjut. Ini kita udah siapkan untuk mal menggarisnya. Ini untuk seperti ini. Nanti ini kita garis di sini gengs. Ini kita potong 3 cm dulu gengs, sekitar 3 cm. Nanti kalau memang berlebih panjangnya bisa kita potong lagi gengs. Jadi lebih baik kepanjangan daripada kependekan gengs. Oke, sebelum kita potong kita mau marking dulu gengs, kita garis dulu. Oke gengs, kita udah dapet garisnya, kita tinggal potong nih bagian yang sudah kita tandain gengs. Ini di kurang lebih di 3 cm. Oke, kita potong dulu aja gengs. Gengs, kita udah dapat ukurannya, udah dapat potongannya. Ini seperti ini kurang lebih. Ini tinggal kita rapikan gengs. Oke, rapikan bisa belakangan. Kita mau coak di bagian kakinya dulu gengs. Oke gengs, seperti ini kita pasang seperti ini gengs. Kita mau garis dulu ini bagian kakinya, kemudian nanti kita mau potong untuk di kakinya dicoak gengs. Kita cari garisnya dulu. Oke, lanjut kita potong dulu gengs. Ini kasih tanda nanti dicoak sampai bawah sini, semuanya di 3 kaki ini gengs. Oke, seperti ini gengs. Ini udah pas, berarti lebarnya udah pas. Kita lanjut turunkan untuk lebarnya gengs. Oke, sebelum kita coakan ini kita tambah dalemin, kita ambil garis lagi gengs di sekitar tengah-tengah sini supaya nanti si lampunya itu bisa lurus gengs. Kalau kita nggak kita batasin nanti takutnya dia miring gengs. Jadi kita garis lagi di sini lurus begitu. Jadi nanti coakan satu sama lainnya itu bisa rata gitu gengs. Oke, untuk bikin garisnya kita pakai ini lagi biar presisi. Jadi di sini ada tahanan, kemudian kita taruh spidol di sini dan putar seperti tadi waktu kita awal pemotongan. Oke gengs, ini dari sini ke sini 1 cm. Ini dapatnya karena jarak ini gengs, dari jarak sini ke sini ini sekitar kurang lebih 1 cm. Ini kenapa 1 cm, supaya ini tidak menghalangi, karena ini ada kipas geng. Jadi biar nggak ngehalangin kipasnya. Kalau terlalu kepanjangan nanti takutnya ngalangin kipas, jadi pendinginannya kurang maksimal. Jadi kita sisakan untuk di batas ini aja. Jadi di sini kurang lebih sekitar 1 cm. Jadi untuk ini supaya si kipasnya itu bebas di luar sini guys. Jadi ini coakan ini nanti turun sampai batas garis ini.
Oke gengs, kurang lebih seperti itu. Kita garis dulu. Oke, seperti ini gengs. Berarti ini coakannya kita turunkan sampai garis ini gengs. Oke, lanjut untuk nandainnya kita pakai bantuan siku gengs, biar lurus. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, lakukan di setiap garis ininya gengs untuk yang dicoak. Jadinya seperti ini gengs. Lanjut kita coak sampai garis batasnya ini gengs. Oke, ini udah kita potong gengs, kurang lebih seperti ini. Lanjut kita potong lagi pakai gerinda ini sampai ininya hilang gengs. Atau bisa juga ini bagian sini langsung dibor aja, dibor di sini nanti patah, kemudian tinggal kita rapikan di bagian sini untuk ngeratainnya. Oke, kalau nyoknya pakai gerinda kurang lebih seperti ini gengs. Nanti bagian bawah ini nanti kita rapikan belakangan. Lakukan seperti ini di 3 kakinya gengs. Oke gengs, untuk ngerapiin ini bisa pakai bor seperti ini. Cari yang diameternya pas untuk dicoakannya. Ini seperti ini tuh. Nah, ini pas seperti ini. Kita rapikan seperti ini gengs. Nah, rapikan pelan-pelan. Nanti kalau sudah agak rapi seperti ini, bisa dilanjutkan menggunakan kikir gengs. Bisa kikir, bisa amplas, bebas, yang penting nanti rata dia. Oke gengs, ini saya rapikan dulu. Oke gengs, ini kalau sudah rata seperti ini kita coba masukkan seperti ini. Nah, ini kan masih belum masuk ya gengs. Ini karena diameter dalam yang pipa ini masih kurang lebar sedikit, jadi kita harus tuner, kita harus gerus sedikit ini sampai bawah sini gengs. Oke, untuk penggerusannya ini bisa pakai amplas yang kasar, atau bisa kalau ada mata tuner bisa pakai mata tuner juga. Oke gengs, kita eksekusi. Oke gengs, tunernya seperti ini bila ada tuner, tapi ini kan tuner yang besar nih, cuman bentukannya oval seperti ini gengs. Kalau ada yang rata seperti ini supaya hasilnya juga rata. Oke gengs, kalau nggak ada tuner seperti ini bisa pakai amplas yang kasar, dililitkan di besi, kemudian pakai bor gengs. Ini dikikis sedikit-sedikit sampai lampunya itu masuk. Oke, seperti ini kurang lebih gengs. Kita coba dulu paskan apa masih ada yang kurang atau tidak. Kita coba pasang dulu. Itu pemain-pemain waduk Ciracas. Nah, ini sebagian sudah masuk gengs, tapi sebelah sini masih seret, jadi bagian sebelah sini kita tuner lagi gengs, kita tipisin lagi. Oke, untuk ngeceknya ini bisa seperti ini, itu kelihatan tuh dari belakang. Kita pakai cahaya dari sebelah sini gengs. Nah, itu kelihatan tuh. Itu kalau yang rapat baru kita tambah tipis, yang udah renggang seperti ini, seperti atas ini guys, itu udah aman, berarti udah bebas. Ini tinggal sebelah sini ini rapat. Nah, itu sebelah sini bebas. Nah, ini yang sebelah sini nih ada rapat-rapat sedikit, kita tambah tipisin sedikit lagi gengs. Oke gengs, seperti ini jadi hasil akhirnya. Ini udah masuk gengs. Nah, seperti ini gengs. Kalau susu ini kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kipas pendinginnya ini nggak terhalang sama si paralon ini gengs. Ini
Ini kalau memang ini nanti kepanjangan bisa dipotong. jengkol campur Ini nanti kalau masih bagian sini masih ada ngehalangin sedikit, kita bisa dirapikan saja, gengs. Tapi ini saya rasa ini nggak ngehalangin, udah cukup. Ini tinggal kita pikirkan untuk penguncinya, gengs. pagi aja. Penguncinya ini bisa beberapa metode, gengs. Tergantung kreativitas masing-masing, gengs. Bisa pakai kawat, nanti dibikinkan kawat, bikinkan dudukannya seperti bawaannya itu, atau bisa pakai baut. Kalau yang sebelumnya saya bikin yang di Sul 115 itu pakai baut, gengs. Pakai baut, saya bor seperti ini, kemudian nanti dimasukin baut panjang, nanti dia nahan sini ada 2 biji seperti ini. Nanti untuk rapinya nanti saya pikirkan lagi. Ini saya berpikiran tuh pakai seperti standar tuh, gengs, pakai kawat nanti. Tapi kalau nggak nemu kawat, paling nanti pakai baut lagi, gengs, seperti yang dulu kita bikin. Ini sementara kita rapikan dulu ini bagian serabut-serabutnya ini, Kan disuntik tuh ada. nanti baru sambil pikirin untuk penguncinya, gengs. Oke, gengs, kita mau nyoba kunciannya nih. Ini udah ada garis ini seperti ini, gengs. Nah, ini garisnya itu di atas plastik lampunya itu, gengs. Tuh kelihatan. Jadi kunciannya ini pakai bekas kuncian silsok depan, gengs. Ini nanti kita yang sudah garis ini nanti kita coak. Jadi nanti seperti ini, gengs, rencana saya. Ini nanti kita coak, jadi si kuncian ini bisa masuk sedikit sana. Tujuannya biar bisa nahan. Nanti untuk kuncian yang bagian ujung sini ini kita kasih coakan lagi, masuk ke sini, masuk ke sini juga. Jadi dia nanti nahan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Terus kita turunin seperti ini, nanti ngunci ke sini. Ya, nanti ngunci seperti ini, gengs. Nah, oke, gengs, saya kerjakan dulu nanti untuk hasilnya biar bisa kelihatan, biar teman-teman ada bayangan. Oke, gengs, hasilnya seperti ini. Ini pakai solder saya, gengs. Ini tinggal dirapikan dulu pakai tuner lagi, atau bisa dikerindai. Ini bagian luarnya juga bisa. Kalau bagian dalam kita pakai tuner lagi, gengs, biar rapi. Oke, gengs, hasilnya jadinya seperti ini. Ini jadinya dibolong ini sama saya. Kemudian ini dicoak ini untuk kunciannya. Oke, kita coba pasangkan bautnya dulu, gengs. Lampunya. Kemudian kunciannya kita coba pasang. Oke, ini bagian sini kita sangkutin yang ini di lubang ini. Oke, ini udah nyangkut, gengs, sudah ngunci. Kemudian bagian ini, ujung ini kita masukin sini, pentokan, gengs. Nah, ini kalau udah mentok, sebelah sini masuk sini, yang sebelah sini juga dimasukkan coakan ini, gengs. Nah, oke, ini tinggal disesuaikan aja, gengs. Ini kalau emang kurang nepuk sana, kita tekuk aja pakai tang bisa. Nih udah kenceng, gengs. Tuh kurang lebih hasilnya seperti ini. Tuh, ini tinggal kita tekuk ke sana biar nanti bongkar pasangnya juga enak. Oke, gengs, untuk pembuatan dudukan kita udah beres. Kita lanjut bongkar reflektornya, kemudian kita coak untuk pemasangan ini. Kita ukur dulu nanti lebar ini berapa, kita lubangin dulu bagian reflektor, nanti kita pasang sambil nunggu hari agak gelap biar kita enak nyetingnya. Kalau siang cahayanya kurang kelihatan, jadi kalau malam kan kelihatan cahayanya, nanti naik turunnya mau seberapa. Oke, gengs, lanjut kita bongkar reflektornya. Oke, gengs, ini reflektor sudah dilepas. Ini kita ukur sisa potongan yang tadi nih, jadi seperti ini. Oke, ini kita pakai bantuan alat seperti ini, gengs. Kalau yang kemarin kita nggak punya seperti ini, harus dibor satu-satu dulu.
Ini sekarang kita udah ada alat seperti ini, dapat minjem juga sebenarnya. Ini kita langsung lubangin seperti ini, jadi sekali proses enak guys, kayak seperti kemarin. Untuk diameternya juga mirip, nanti tinggal dirapikan sedikit-sedikit bagian pinggirnya. Ini kurang dikit banget, aman gengs. Oke, langsung kita proses gengs. Oke gengs, hasilnya seperti ini. Ini tinggal dirapikan kita pinggirnya, terus itu apa, ini bekasnya. Ini kita coba masukkan. Nah ini kurang sedikit gengs, ini kita tinggal rapikan sedikit, nanti pakai apa, pakai tuner bisa, pakai amplas bisa, sampai dia masuk ngepres, jangan terlalu longgar gengs. Gengs, sebelum kita lanjut ini kita mau cek dulu nih bagian arusnya sudah dibikin DC apa belum. Ini kalau dilihat dari bohlam yang lamanya itu dia pakai bohlam yang model H6 itu gengs. Bohlam yang seperti ini harusnya udah DC. Coba kita cek dulu gengs. Kita kunci kontak on dulu. Bagian on off lampu kita on kan. Kemudian kita cek warna putih dan biru dari soket lampu ini gengs. Kita coba cek warna putih dulu. Oke, biru nggak, putih belum ada. Kita cek warna biru, kosong juga. Atau masanya nih gengs, lihat dulu. Loh, kok nggak nyala? Berarti belum nyambung ini gengs, belum DC. Kita rubah dulu coba. Lalu gengs, saya coba tes pen-nya, takutnya tes pen-nya yang mati. Coba. Oke. Ini warna putih ada gengs, warna biru jauh. Oke, nyala. Berarti jalurnya udah DC gengs, jadi kita nggak perlu rubah-rubah kabel lagi karena dari awalnya udah di DC-in sama dia. Kita tinggal nyesuaiin di kabel yang ke reflektor gengs. Oke gengs, ini untuk kabel bawaannya, soket yang bawaannya. Ini kita tinggal potong ininya, ini juga udah bekas gantian. Ini pakai soket punya Yamaha kalau dilihat dari warnanya gengs. Ini soket A4 nya sudah saya belikan juga, kebetulan warna jauh dekatnya sama, putih biru. Yang beda untuk warna masanya aja gengs, warna masanya hitam. Nanti untuk yang hitam ini ketemunya sama, kalau dari kabel ini nanti yang hitam ketemu sama hijau, yang biru tetap biru, putih tetap putih. Kebetulan gengs sama, udah saya tes jauh dekatnya. Ini tinggal kita sambung dulu, kemudian nanti sebelum kita patenin di lem gitu, di reflektornya kita tes dulu gengs. Untuk jauh dekatnya itu nanti untuk kemiringannya seberapa, kalau udah fix baru kita lem. Oke gengs, ini bagian soket udah saya pasang. Kita coba nyala lampunya dulu gengs. Oke. Nih nggak kelihatan di bawah. Nah ini untuk nyala jarak pendeknya. Jarak jauhnya ini gengs, warna kuning. Oke, berarti penyambungan kabel udah oke. Tinggal kita pasang ke reflektor untuk setting kemiringannya gengs, jauh dekatnya. Oke gengs, kita pasang seperti ini dulu. Ini belum dilem, kita luruskan di sininya. Ini bagian tonjolan untuk lampu jauh ini kita luruskan sama ini dulu. Sementara kita pakai lem ini dulu, pakai lem power glue dulu gengs. Nanti kalau ada koreksi kita enak untuk melepasnya. Nanti kalau emang udah oke di kemiringannya, baru kita lem pakai lem tembak.
Untuk kemiringan udah pas segini, tadi udah dicoba. Nanti kalau mau lihat nanti hasil akhirnya aja gengs, tadi susah untuk videonya. Jadi ini kemiringannya tadi udah pas saya coba. Kemudian ini tinggal dilem aja gengs, kita pakai lem tembak seperti ini gengs, lem bakar. Oke, nanti kita lanjut kalau sudah lem kering, kemudian saya pasang, nanti kita lihat hasil akhirnya. Ini kabel merah ini untuk lampu senjanya gengs, nanti tinggal disambungin ke lampu senja saja. Ini gampang, terakhir juga nggak masalah. Yang penting untuk kemiringannya udah dapat gengs, kita lem dulu. Oke gengs, hasilnya untuk lemnya jadi seperti ini, agak kurang rapi sedikit. Ini kalau bisa, kalau teman-teman bikin lebih rapi, lebih bagus gengs. Untuk ini yang penting, tapi fungsinya gengs, yang penting nempel kenceng. Kemudian ini untuk lampu senjanya saya bikinkan sekun seperti ini gengs, jadi untuk nanti bongkar pasangnya enak. Kalau disambung langsung ke kabel nanti ribet untuk bongkar pasangnya. Yang sini juga udah, ini kita ambil dari lampu senja, ini udah kita bikinkan lawannya gengs. Oke, ini udah kering lemnya. Ini lampu senja juga sudah dibikinkan kabel, kita tes pasang lagi gengs. Oke gengs, ini sudah terpasang di motor, sudah kita rakit semuanya. Lanjut kita tes gengs untuk cahayanya seperti apa. Oke, kita coba nyalakan untuk lampunya. Aduh gengs, biar nggak tekor kita nyalakan mesinnya dulu gengs. Oke, kita nyalakan lampunya gengs. Nah, ini lampu jarak dekatnya gengs. Kita coba lampu jarak jauhnya. Nah, kurang lebih seperti itu gengs. Nah, itu sampai ujung sana tuh gengs. Tidak seterang bilet, cuman lumayan untuk terang, menerangi jalan gengs. Oke gengs, kurang lebih seperti itu untuk cara pemasangan lampu dudukan H4 di motor dengan lampu bawaan pabrik H6 pakai paralon 1/4 gengs. Oke, semoga bermanfaat, semoga berguna. Sampai jumpa di video-video kalajengking motor yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton gengs. Bye bye.